Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib artinya sholat yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu, baik yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jika sholat sunnah dikerjakan sebelum sholat fardu maka dinamakan sholat sunnah qobliyah, tetapi jika dikerjakan sesudah sholat fardu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib itu ada yang muakkad atau sangat dianjurkan, dan ada pula yang gairu muakkad atau kurang penting lah kedudukannya. Di antara sholat sunnah rawatib yang muakkad yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Sedang sholat sunnah rawatib yang gairu muakkad ialah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, sehingga sholat sunnah zuhur itu ada 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah zuhur. Terus ada 4 rakaat sebelum asar dengan hanya sekali duduk tasyahud, yakni tasyahud akhir. Terus 2 rakaat sebelum maghrib, yaitu setelah matahari terbenam. Adapun lafaz niat sholat rawatib muakkad ialah usolli sunnatas subhi raqataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau yang zuhurnya usolli sunnataz zuhri raqataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sholat sunnah sebelum asar usolli sunnatal ashri raqataini qabliyatan lillahi ta'ala. Terus yang sholat sunnah sesudah maghrib usolli sunnatal maghribi raqataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat sunnah sebelum isya usolli sunnatal isya'i raqataini qabliyatan lillahi ta'ala. Dan sholat sunnah sesudah sholat isya usolli sunnatal isya'i raqataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, begitulah penjelasan mengenai tentang sholat rawatib. Perbedaannya dengan sholat fardu adalah sholat fardu itu dikerjakan dengan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sedangkan sholat sunnah rawatib ini adalah yang mengiringi sholat tersebut. Selanjutnya sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari ketika matahari sedang naik setinggi kira-kira jam 9, kira-kira jam 7, jam 8, jam 9 sampai tergelincirnya matahari. Adapun mengenai jumlah bilangan rakaat sholat duha paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Jadi sholat duha itu rakaatnya boleh 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Mengenai niat sholat duha yaitu usolli sunnatad duha raqataini lillahi ta'ala. Nah, pada rakaat yang pertama sebaiknya membaca surah Asyam, dan pada rakaat kedua membaca surah Ad-Duha. Setelah selesai mengerjakan sholat duha hendaknya duduk sebentar dan membaca doa sholat duha khusus. Nah, perbedaannya dengan sholat wajib adalah sholat wajib itu adalah sholat yang sudah ditentukan oleh Allah waktunya, sedangkan sholat sunnah duha ini dikerjakan pada waktu duha. Selanjutnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid adalah menghormati masjid. Maksudnya sholat tahiyatul masjid berarti sholat untuk menghormati masjid, yakni sholat yang dilakukan oleh seseorang ketika memasuki masjid kapan saja waktunya. Apabila kita masuk masjid maka janganlah duduk dulu sebelum kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, atau bisa dikatakan dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya, apabila seseorang di antara kamu masuk masjid, janganlah duduk sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Khusus pada hari Jumat, hendaknya kita harus lebih awal datang masuk ke masjid sebelum khatib berkhutbah, agar kita dapat mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan sholat-sholat sunnah lainnya dengan khusyuk. Selanjutnya
dapat mendengarkan khutbah Jumat dengan penuh khidmat sampai rampung. Jangan mengerjakan sholat sunat ketika khatib sudah membacakan khutbah. Adapun niat dari tahiyatul masjid ini adalah usolli sunnatat tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Perbedaannya dengan sholat sunnah adalah sholat sunnah itu adalah hukumnya wajib yang memang harus dikerjakan yang waktunya sudah ditentukan. Sedangkan sholat tahiyatul masjid ini waktunya tidak ditentukan, jadi kapan saja kita mau mengerjakannya bisa. Selanjutnya ada sholat tahajud. Sholat tahajud artinya bangun dari tidur. Sholat tahajud dikerjakan pada waktu malam setelah bangun dari tidur. Sholat malam apabila dikerjakan sebelum dari tidur tidak dinamakan sholat tahajud, tetapi dinamakan sholat malam saja. Waktu yang paling baik dan utama untuk mengerjakan sholat tahajud adalah sepertiga malam yang terakhir, kira-kira jam 3 sampai masuknya waktu subuh. Sholat tahajud itu dikerjakan dengan tidak berjamaah, artinya dikerjakan sendiri-sendiri atau individu. Adapun mengenai bilangan rakaat sholat tahajud yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah adalah 11 rakaat dengan 2 rakaat 4 kali, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Dan ada kalanya beliau mengerjakan sholat tahajud dengan 10 rakaat, 1 tahiyat, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Hal yang demikian di atas tidaklah paten, maksudnya bahwa sholat tahajud itu harus 11 rakaat. Sholat malam atau sholat tahajud itu bisa dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, atau bisa lebih dari 2, 4, ya semampu kita. Akan tetapi yang biasa dilakukan oleh junjungan Nabi kita Muhammad SAW adalah 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di bulan lainnya. Dan hendaknya sesudah mengerjakan sholat tahajud ditutup dengan witir 3 rakaat yang ganjil, 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Seandainya kita hendak mengerjakan sholat tahajud 4 rakaat, maka harus ditutup dengan rakaat yang ganjil, baik 1 rakaat atau 3 rakaat, begitulah seterusnya. Mengenai niat sholat tahajud adalah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah itu tidak lupa di akhir sholat ini membaca doa khusus sholat tahajud. Perbedaannya dengan sholat sunnah adalah sholat tahajud ini dikerjakan hanya pada waktu malam terakhir saja, tidak seperti sholat wajib yang dilaksanakan pada pagi, siang, bahkan malam hari. Selanjutnya adalah sholat hajat. Apa itu sholat hajat? Sholat hajat adalah artinya itu keinginan, kehendak, atau keperluan. Sholat hajat berarti sholat yang dikerjakan oleh seseorang dalam rangka agar apa yang ia inginkan menjadi kenyataan. Kehendak itu cepat tercapai bila bila kita berkeyakinan, maka melakukan sholat hajat ini adalah sesuatu yang menjadi solusi. Jadi jumlah bilangan rakaat sholat hajat itu dikerjakan 2 rakaat sampai 12 rakaat, dan tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Adapun niatnya adalah usolli sunnatal hadzati rakaataini lillahi ta'ala. Dan tidak lupa nanti di akhirnya juga membaca doa khusus sholat hajat. Setelah selesai membaca doa, lalu yang menjadi hajat diutarakan kepada Allah, insya Allah dalam waktu yang hajatnya akan terkabul. Ya, qadarullah lah, sesuai kehendak Allah. Perbedaannya dengan sholat sunnah dengan sholat wajib, ya sholat wajib itu kita meminta apa saja memang di setiap sholat bisa, sedangkan ini khusus untuk menginginkan sesuatu yang kita inginkan terpenuhi. Jadi jika kita mempunyai keinginan dan ingin cepat tercapai, tidak salahnya kita mencoba sholat hajat ini.
Selanjutnya adalah sholat istikharah. Nah, sholat istikharah artinya minta dipilihkan. Sholat istikharah yaitu sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah agar dapat memilihkan pilihan yang paling baik dari 2 hal yang belum diketahui baik buruknya. Sholat istikharah itu hukumnya sunnah muakkad bagi orang-orang yang mengharapkan petunjuk Allah. Adapun waktu yang terbaik untuk mengerjakan adalah dengan waktu yang sama dengan sholat tahajud. Selanjutnya mengenai niatnya seperti ini: usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Dan tidak lupa nanti di ujungnya setelah melakukan sholat ini maka dianjurkan untuk membaca sholat istikharah. Perbedaannya yaitu tadi, kalau sholat istikharah ini dikhususkan untuk seseorang yang dalam keadaan bimbang dengan 2 pilihan yang dia hadapi. Selanjutnya ada sholat sunnah wudhu. Apa itu sholat sunnah wudhu? Sholat sunnah wudhu yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesudah selesai mengerjakan wudhu. Apabila kita selesai berwudhu dan selesai membaca doa sesudah wudhu, kita disunatkan untuk mengerjakan sholat wudhu 2 rakaat. Cara mengerjakan sholat wudhu ini sama dengan mengerjakan sholat sunnah yang lain, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang mana niatnya berbunyi usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, perbedaannya dengan sholat sunnah adalah sholat wudhu ini digunakan untuk dilakukan setelah kita selesai berwudhu atau sesudah membaca doa wudhu. Selanjutnya ada sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat 4 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat dalam rangka supaya dosa-dosa kita yang terdahulu atau yang akan datang, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tasbih ini kalau bisa dikerjakan setiap malam, kalau tidak bisa seminggu sekali, dan tidak bisa juga sebulan sekali, bahkan 1 tahun sekali pun bisa, jika seandainya setahun sekali tidak dapat mengerjakannya setidak-tidaknya sekali dalam seumur hidup. Salat ini dinamakan salat tasbih karena di dalam salat ini terdapat bacaan tasbih sebanyak 300 kali dalam 4 rakaat, dalam 1 rakaat, dan 75 rakaat tasbih. Jadi dalam 4 rakaat terdapat 300 bacaan tasbih. Jika sholat tasbih dikerjakan pada siang hari, hendaknya 4 rakaat itu 1 malam, dan jika dikerjakan pada malam hari, hendaklah 4 rakaat yang dijadikan 2 salam. Adapun niatnya usolli sunnatat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu membaca takbir dan membaca doa iftitah. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Dianjurkan dengan membaca surah-surah dari Al-Quran. Sebelum melakukan ruku, bacalah tasbih di bawah tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian ruku dan setelah membaca tasbih ruku, lalu membaca tasbih seperti yang dibaca tadi sebanyak 10 kali. Lalu i'tidal, sesudah selesai tahmid i'tidal, lalu membaca tasbih yang sama sebanyak 10 kali. Waktu sujud, sesudah membaca tasbih sujud, lalu membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Setelah selesai membaca doa, duduk antara 2 sujud, lalu membaca tasbih sebanyak 10 kali, lalu sujud kedua. Dalam sujud kedua ini, setelah selesai membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah sujud yang kedua, lalu bangkit duduk istirahat sebelum berdiri menuju rakaat yang kedua. Dan dalam duduk istirahat ini membaca tasbih di atas 10 kali. Dengan demikian bacaan tasbihnya dalam 1 rakaat berjumlah 75 kali. Bedanya dengan sholat sunnah dengan sholat wajib adalah sholat tasbih ini memang khusus untuk kita yang ingin bertaubat. Artinya jika memang kita ingin
Maksudnya sholat tasbih ini adalah untuk kita yang menginginkan agar dosa-dosa kita bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan sholat itu, hati kita akan sedikit tenang. Selanjutnya sholat taubat. Nah, sholat taubat ini ialah sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat untuk memohon kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukan dan berusaha tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Adapun niatnya, usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah usai mengerjakan sholat taubat, maka membaca doa yang sudah dianjurkan seperti beristighfar sebanyak-banyaknya boleh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bedanya jika kita melakukan kesalahan dan kita ingin bertaubat, maka sebaiknya kita melakukan sholat ini, karena sholat ini adalah sholat untuk menebus segala kesalahan yang telah kita lakukan. Sedangkan sholat fardu itu adalah sholat yang memang diwajibkan. Kalau sholat ini bagi siapa aja yang mau bertaubat, maka hendaklah melakukan sholat taubat ini. Setelah itu ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Adapun mengenai waktu mengerjakan sholat tarawih ialah selesai sholat isya sampai terbit fajar, waktu masuk subuh. Mengenai cara mengerjakan sholat tarawih sama seperti sholat-sholat sunnah yang lain, hanya saja berbeda lafaz, niat, dan cara pelaksanaannya. Dikerjakan tiap 2 rakaat salam, sesudah selesai diakhiri dengan sholat witir 1 atau 3 rakaat, dan bisa dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Mengenai jumlah rakaatnya, ada yang 8 dan ada yang 20 rakaat. Niatnya usolli sunnatat tarawih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Bedanya dengan sholat fardu adalah sholat tarawih dikerjakan hanya pada bulan Ramadan saja, sedangkan sholat witir ialah sholat yang dikerjakan dengan bilangan ganjil, misalnya 1 rakaat, 3, 5, dan seterusnya. Mengenai waktu pengerjaannya ialah setelah sholat isya sampai terbit fajar, sampai tiba waktu subuh. Mengenai bilangan rakaatnya, sholat witir itu ialah ganjil, sekurang-kurangnya paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Jadi sholat witir itu bisa dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9, dan seterusnya. Banyak sholat tarawih 20 rakaat dilanjutkan dengan sholat witir 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat salam, jadi jumlahnya 3 rakaat ganjil. Adapun niatnya usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Bedanya dengan sholat fardu adalah sholat witir ini dikerjakan hanya dengan rakaat yang ganjil saja. Selanjutnya sholat hari raya. Sholat hari raya itu sholat 2 hari raya ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada 2 hari raya, yaitu hari raya Fitri 1 Syawal dan hari raya Idul Adha, hari raya kurban tanggal 10 Zulhijjah. Bisa saya ulangi, itu sholat hari raya itu adalah sholat 2 hari raya, yang mana sholat sunnah ini dikerjakan pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Waktu sholat hari raya pada tanggal 1 Syawal mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir, maksudnya datang waktu zuhur. Dan waktu hari raya kurban pada tanggal 10 Zulhijjah bulan haji mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir saat tiba waktu zuhur. Cara mengerjakan sholat hari raya sama dengan sholat sunnah yang lain, hanya saja dalam rakaat pertama membaca takbir 7 kali dan dalam rakaat kedua membaca takbir
5 kali dan dikerjakan secara berjamaah. Dan berbeda pula pada lafaz niatnya. Usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini lillahi ta'ala. Sedangkan untuk hari raya Idul Adha, usolli sunnatal li'idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Perbedaannya dengan sholat fardu adalah sholat hari raya ini hanya dilakukan pada saat 2 hari raya, yaitu pada tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu ada sholat gerhana. Dengan adanya gerhana manusia diingatkan contoh dahsyatnya hari kiamat. Karena itu manusia dianjurkan untuk berdoa dan sholat. Nah, sholat gerhana ini dikerjakan karena ada gerhana bulan atau gerhana matahari. Bilangan rakaatnya 2 rakaat dengan 4 kali ruku, 4 kali membaca Al-Fatihah dan surah, dan 4 kali sujud. Caranya takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, ruku, berdiri lagi dan membaca surah Al-Fatihah, ruku sekali lagi, kemudian i'tidal, sujud 2 kali dan dihitung 1 rakaat. Rakaat kedua mengulang seperti rakaat pertama. Bacaan sholat gerhana dikeraskan. Setelah sholat, khatib membaca khutbah tentang kebesaran Allah yang berhubungan dengan dahsyatnya fenomena alam ini dan berwasiat dalam hal kebaikan. Adapun niatnya adalah usolli sunnatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Bedanya dengan sholat wajib adalah sholat ini hanya dilakukan ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Selanjutnya ada sholat sunnah. Sholat istiqo. Maksudnya ini ialah sholat sunnah yang dikerjakan karena ada keperluan untuk memohon hujan. Waktu mengerjakannya sewaktu-waktu di mana sangat membutuhkan air dan saat itu sudah lama sekali tidak turun hujan. Cara mengerjakan sholat istiqo adalah sebagai berikut. Sebelum mengerjakan sholat ini kurang 3 hari supaya ada orang yang memerintah kepada para penduduk untuk berpuasa 3 hari. Selama berpuasa dianjurkan supaya memperbanyak amal kebajikan dan memperbanyak taubat, serta mohon ampun dengan membaca istighfar dan memperbanyak sedekah dan menjauhi segala kemaksiatan. Setelah pelaksanaan berpuasa selesai pada hari keempat, supaya semua penduduk dianjurkan keluar menuju tanah lapang dan menggiring semua binatang ternak, dan hendaklah berpakaian sederhana dan tidak memakai wangi-wangian. Kemudian mengerjakan sholat istiqah secara berjamaah. Setelah salam, kemudian khatib berkhutbah dengan 2 khutbah, dan khutbah awal khatib membaca istighfar 9 kali dan membaca istighfar 7 kali pada khutbah kedua. Adapun niatnya adalah usolli sunnatal istisqa rakaataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sholat sunnah. Jika ada yang kurang ataupun tidak jelas, mohon dimaklumi karena referensi yang saya baca cuman hanya 1 buku. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing PPI bidang 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.